pesawat lewat? Nope. Hai, welcome back to my YouTube channel bersama aku Elogoits, Eloko Jago Bingits. Perkenalkan, nama aku Elsa Dini Ayu Herawati. Biasanya aku dipanggil Elsa. Kalau teman-teman aku sih biasanya manggilnya Eloko. Dengan NIM 23110121200002. Sekarang udah semester 5. Aku mahasiswa kimia Universitas Lambung Mangkurat. Di video ini aku bakal ngetutorin semacam codingnya anak chemistry. Widih, tapi namanya itu docking. Docking yang bakal aku tutorin itu molecular docking biomolecule. Kayaknya ada yang kurang. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Siapa tahu aku bakal ngetutorin banyak hal lagi di YouTube aku ini. Kalau mau tanya-tanya sih boleh banget nge-DM IG aku. IG aku nih. Jadi untuk teman-teman wajib nonton sampai akhir karena ini merupakan sebuah tutor yang sangat wow. Menurut aku dockingnya lumayan panjang, videonya durasinya bakal panjang ya. Selamat menonton. Oke, jadi pertama-tama kita sebelum docking kita harus tahu dulu enzim sama ligand apa yang bakal kita cari. Enzim atau reseptor yang aku pakai di sini ada sitrasintase, serta ligand yang bakal aku pakai itu substrat oksaloasetat. Alat yang kita butuhin yang pertama ada UCSF Chimera, kedua Autodoc Vina, yang ketiga Lickplot Plus, yang keempat situs RSCBPDB, yang kelima ada situs PubChem. Kemudian kita juga perlu laptop serta akses internet ya teman-teman. Bahan yang kita butuhin yang aku sebutin tadi, struktur 3D enzim reseptor siklus Krebs, serta struktur 3D ligand substrat atau inhibitor oksaloasetat. Kemudian kita masuk mencari reseptor di situs RCSBPDB, kita ketik di bar pencarian sitrasintase. Oh iya guys, dalam pemilihan reseptor itu kita mempunyai beberapa kriteria, yang terutama itu resolusinya harus di bawah 2,5 Armstrong, memiliki unique ligand, kemudian merupakan X-ray diffraction, di mana kriteria ini memastikan kualitas model protein yang digunakan. Jadi resolusi yang rendah itu bisa menghasilkan struktur yang lebih jelas. Kemudian ligand bawaannya itu bisa membantu dalam menentukan situs aktif yang relevan, serta metode X-ray diffraction tadi bisa menjamin struktur 3D berdasarkan data eksperimen. Step selanjutnya kita mengunduh dan membuka reseptor, di mana di sini kita download si enzim reseptor dengan klik download files, kemudian dipilih format PDB, lalu disimpan ke dalam folder docking. Habis itu kita buka aplikasi UCSF Chimera dan dibuka file PDB enzim reseptor yang udah di-download, yang kita download tadi. Kemudian klik file, open, pilih nama enzim yang kalian simpen tadi, 2IFC punya aku. Kemudian kita klik open, tada. Kemudian kita bakal mencari centroid enzim reseptor dengan urutan pilih menu select residu. Kemudian karena ligandku itu oksaloasetat, berarti aku pilih OAA tadi ya kan. Kemudian muncul itu warna hijau, itu menunjukkan ligandnya si OAA. Setelah kita tahu posisi ligand bawaan yang bakal kita uji, kita pilih menu tools, kemudian pilih structure analysis, kemudian access or plans or centroids. Kemudian di jendela itu bakal muncul define centroids, kemudian kita pilih CD ya, terus kita apply, terus kita klik menu favorites, kemudian kita replay log. Nah, di sini bakal muncul nilai centroid di notepad untuk grid box nanti. Di sini kita catat dulu ya, kita copy
kode enzim reseptornya. Habis itu kita bakal ngebersihkan enzim reseptor dari ligan bawaan dan molekul atau ion yang tidak diinginkan dengan cara dihapus sentroid. Klik C1 lalu delete. Oke, tadi fungsi penting dari mencari koordinat pusat atau sentroid itu untuk menentukan lokasi grid box-nya. Sentroid ligan bawaan menjadi titik pusat atau XYZ untuk membatasi area pencarian docking pada situs aktif yang relevan. Kemudian fungsi dari membersihkan reseptor atau dock prep untuk menghilangkan ligan bawaan dan molekul atau ion lain yang tidak diinginkan agar proses docking hanya melibatkan protein reseptor dan ligan ujinya aja. Habis itu kita pilih menu select, kemudian residue, kemudian all known standard. Lalu ketika semua ligan bawaan dan molekul atau ion yang tidak diinginkan telah terpilih semua, lalu klik menu action, lalu atom or bond, kemudian di delete. Habis itu kita simpan file dalam folder docking dengan format kode enzim reseptornya apa. Lalu kita jalankan dock prep untuk nambah atom hidrogen yang diperlukan Vina dengan klik menu tools, kemudian klik surface or binding analysis, kemudian dock prep. Nah, pada jendela yang muncul ini pastikan si write mol to filenya dalam keadaan non-centang dan dimasukkan citasi yang ada ini pada jendela untuk menghormati orang yang telah memprogram aplikasi Chimera. Lalu klik OK. Kemudian pada jendela yang ketiga yang muncul, pastikan fitur standar residunya tetap pada opsi Ember FF14SB. Depth fitur other residue berada pada pilihan gas tiger. Lalu klik OK. Habis itu kita simpan dalam file folder docking dengan format kode enzim reseptornya. Kemudian kita pilih tools file, kemudian kita pilih fetch by ID, kemudian kita pilih di sini pubchem. Kita masukin si ID atau compound ID-nya, kemudian kita klik fetch, and then look, kayak gini bentukan enzimnya, ligannya atau substratnya. Lalu kita pilih select, kemudian residue, kemudian klik UMK. Di sini kita bisa ngelihat proses pengikatan ligan kayak residu situs aktif, dimana dia tuh yang warna hijau tuh menyendiri, kasihan. Kemudian kita pilih select, pilih clear selection, kemudian kita pilih tools, kemudian tekan surface or binding analysis, kemudian kita pilih auto dock Vina. Dibuka notepad yang tadi yang ada koordinat center X, Y, dan Z. Kita masukin pada bagian reseptor search volume options, lalu kita pilih center grid box. Nah, di sini ligannya kita ubah jadi CID 970 pagar 1. Kemudian senternya kita masukin yang di notepadnya tadi. Lalu untuk size-nya itu diukur dalam angka 25 pada kolom X, Y, dan Z.
habis itu kita masukin nilai koordinat pusat dan size, maka bakal muncul kubus warna hijau yang sesuai dengan koordinat dan size. Pada bagian advice optionsnya itu number of binding modesnya itu 10, exhaustion of searchnya itu 9, kemudian maximum energy difference kilokalori per molnya itu 3, kemudian kita input si Vina X nya, kemudian kita apply. Ya di sini agak lama karena masih ngerunning atau masih loading. Kemudian nanti bakal muncul banyak nilai dan itu kita catat hasil autodoc Vina yang muncul, atau bisa juga di save ya. Oh iya, pada saat kita menjalankan autodoc Vina pada jendela yang sama dengan persiapan grid box-nya itu kita pilih output filenya untuk mengubah jenis file dari PDB jadi PDB-Qt agar dapat dianalisis oleh program autodoc Vina. Habis itu kita simpankan tadi di folder docking yang berisi program autodoc Vina. Dan juga ketika menjalankan doc prep dan mengubah PDB jadi PDB-Qt itu penting untuk menambahkan atom hidrogen yang diperlukan Vina dan menyesuaikan parameter atom. Pengubahan format filenya ini sangat penting karena format PDB-Qt itu merupakan protein data bank, partial charge and atom type, berisi informasi muatan parsial dan tipe atom yang dibutuhkan oleh program autodoc Vina untuk perhitungan energi ikatan yang akurat. Nah, tadi kita pilih tools favorites, kemudian kita tekan replay log, itu bakal muncul semua nilai dan step by step yang kita lakukan dari awal sampai akhir di penentuan ligannya nih. Di sini aku pilih tools file, kemudian save session, kemudian aku save di folder docking aku. Masuklah kita ke tahap membuka Leakplot Plus, dimana kita klik menu file, kemudian open, lalu kita pilih PDB file. Nah, ini muncul analisis interaksi 2 dimensi dengan Leakplot Plus. Habis itu aku simpan di folder docking aku dan selesai. Okay guys, thanks for watching. See you in the next tutorial. Bye.